Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Agatasari, NIM 1701550027. Di sini saya akan mendemokan program baca file dengan 10 file PDF. Pertama-tama kita membuat database-nya menggunakan Microsoft Access. Kita klik Blank Database, lalu kita pilih mau disimpan di mana. Sini akan saya simpan di F, lalu kita beri nama dbco dengan tipenya yang 2002-2003. Lalu oke, kita create. Lalu kita membuat tabel, klik kanan, design view dengan nama corpus. Lalu oke, kita isi dengan nama file, tipe datanya teks, lalu isi tipe datanya teks. Lalu kita create, buat tabel lagi, di kanan, design view dengan tabel term. Lalu oke, kita beri nama. Di sini kita isi nama file, tipe datanya teks, dan term. Tipe datanya teks. Sudah, kita close. Ini kita simpan dulu tabelnya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke control panel, lalu administrasi tool, kita buat koneksi database-nya menggunakan ODBC. Kita add, kita klik add, lalu kita pilih Microsoft Access Driver, finish. Data source-nya misalkan DB. Kita pilih database akses tadi yang sudah kita buat. Nah, ini. Lalu oke. Kita klik advance, lalu kita beri nama admin. Passwordnya admin. Kita oke, lalu oke. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya namanya Agnes. Lalu kita dengan password admin dan namanya admin. Lalu kita masuk ke programnya. Nah, ini program baca file PDF-nya. Di sini kita ganti sesuai dengan file directory PDF-nya. Jadi di sini saya menyimpannya di folder EF, di directory F, lalu dengan folder PDF. Sini, nah, sudah ada 10 file PDF tersimpan di folder PDF. Nah, di sini programnya udah saya tulis directory F di folder PDF. Lalu kita masuk ke koneksinya yang sudah kita bikin tadi. Sini, tadi kan saya sudah membuat dengan nama DB Agnes New, namanya admin, dan passwordnya admin. Ini. Dan di sini ada coding insert into corpus, sudah sama, nama file, dan isi sesuai di tabel. Lalu di term, nama file, dan term. Kita build. Nah, sudah proses komplit, lalu kita buka aksesnya. Buka tabel corpusnya. Nah, di sini udah muncul 10 file PDF-nya, namanya, dan isinya. Lalu di termnya juga sama, ini nama filenya, ini termnya, menjadi 435 record. Nah, ini. Selanjutnya kita akan membuat
interface-nya. Untuk membuat interface-nya, saya menggunakan SAM dan PHP. Di sini kita export dulu database access ini ke MySQL. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu yang namanya, sebentar kita cari. Nah, kita harus menginstal MySQL Connector ODBC. Di sini saya sudah menginstal MySQL Connector ODBC 5.3. Lalu kita cek dulu, kita klik control panel, lalu kita cari administrasi tool, lalu ODBC. Nah, kita coba add, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada MySQL ODBC driver 5.3 driver. Lalu kita sudah bisa untuk mengekspor database access ke MySQL. Pertama-tama kita buka dulu SAM-nya, ini sudah aktif. Kita aktifkan dulu kalau belum aktif. Ini SAM saya sudah aktif. Lalu kita masuk ke PHP localhost PHP MyAdmin. Nah, sini kita buat dulu basis datanya, diberi nama. Misalkan saya beri nama DB. Kita buat. Nah, sudah berhasil membuat basis datanya. Di sini kan masih kosong. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke access kita tadi yang sudah terkonek database-nya. Lalu kita klik external data. Di sini ada tulisan export. Ini ada tulisan more, kita klik more, lalu ODBC database. Kita klik. Nah, di sini sudah kita akan mengekspor tabel term. Kita oke. Nah, di sini kita klik matching data sort, lalu new. Nah, kita oke saja. Di sini user data sort, kita next. Kita cari yang tadi MySQL ODBC driver, kita next. Nah, ini kita finish saja. Nah, muncul nih data sortnya, misalkan kita kasih nama import, lalu ini IP servernya localhost, portnya 3306, usernya ini, nama IP servernya localhost, usernya kita beri nama root, passwordnya kita kosongin, database-nya kita cari tadi yang sudah kita bikin di sini di localhost-nya ini tadi yang sudah kita bikin. Nah, saya kan sudah bikin dengan nama import underscore access. Jadi kita pilih database-nya, cari import underscore access. Nah, sudah, lalu kita tes. Koneksi sukses. Kita oke, berarti sudah berhasil, kita oke. Oke. Nah, ini ada muncul seperti ini, berarti sudah sukses. Kita close, lalu kita cek.
kita klik database-nya. Nah, ini sudah muncul tadi kan, kita export tabel termnya, coba kita klik. Nah, sudah masuk. Nih. Seperti ini. Baik, setelah tadi sudah mengekspor database aksesnya ke SQL seperti ini, lalu kita import. Di sini diklik import. Kita tunggu dulu untuk membuat interface-nya. Nah, seperti ini. Maaf, sebentar, salah. Ini kita klik dulu database-nya kita yang sudah dieksporkan. Nah, seperti ini. Lalu baru kita impor. Nah, ini kan mengimpor ke dalam basis data. Nah, seperti ini. Lalu kita kirim. Karena saya sudah mengimportnya, jadi langsung saja kalau sudah kekirim langsung di save, lalu masuk ke directory, ke C, lalu ke SAM, lalu ke htdoc. Nah, di sini saya sudah membuat folder, jadi tab selanjutnya setelah mengimport database-nya ini sudah diimport, lalu membuat folder sesuai nama database-nya. Nah, ini kan database saya kan namanya import access. Nah, dan folder saya juga sudah sama import access. Lalu di dalamnya ini, nah ini tadi yang sudah kita import tadi, jadi seperti ini database-nya, import_access SQL. Udah. Setelah itu kita masuk ke Notepad. Kita masuk ke Notepad, lalu masuk ke codingnya, kita buat file baru. Bernama koneksi. Jadi ini saya sudah membuat file koneksi. Jadi kalau belum, bikin file new, lalu diisi coding seperti ini. Nah, sini namanya localhost, usernya root, dan passwordnya saya kosongi. Dan ini nama database-nya sesuai dengan tadi yang sudah kita buat. Nama database-nya import_access. Setelah itu di save. Di save saya beri nama ini koneksi.php. Lalu yang kedua yaitu bikin file baru, new lagi. Nah, ini saya sudah bikin namanya index. Dan ini kita kopikan di sini. Ini nama titelnya pencarian term. Lalu nah, ini di dalam interface-nya nanti ada tulisan pencarian term, lalu kata pencarian, dan cari. Lalu ini untuk memunculkan tabelnya. Jadi ada tabelnya, nanti ada tulisan ID nama file, dan term. Lalu ini mengoneksikan, ini include koneksi kan tadi yang sudah ini kita buat codingnya, koneksi masuk ke sini untuk mengoneksikan database-nya. Lalu ini
coding untuk, nah ini coding untuk pencariannya itu. Jadi bisa, ini kan tabelnya saya ambil tabel yang term. Ini bisa mencari untuk nama filenya, bisa juga per kata dari termnya itu. Jadi bisa ambil nama pencarian nama file dan pencarian di termnya itu. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita tes. Ini untuk memanggilkan semuanya. Kita tes dengan mengklik localhost / sesuai nama folder yang sudah kita buat tadi di htdoc-nya ini. Nah, ini yang kita simpan foldernya ini, import underscore access. Nah, import underscore access, lalu index.php. Nah, coba kita enter. Kita tunggu dulu. Nah, ini kan udah masuk namanya pencarian term. Nah, ini sudah muncul interface-nya pencarian term. Ini ada ID, ada nama file, ada term. Ya, bisa untuk mencari kata-katanya. Ini ya udah masuk semuanya. Lalu coba kita cari kata PTH. Ini coba kita cari. Nah, ini sudah muncul term yang butuh. Ada di PDF 1. Ini nama file 1 sama di nama file 7. Coba kita cari lagi ADM. Kita cari. Nah, ini muncul. Sudah selesai tahapan untuk menampilkan interface-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.